Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sudah pada sarapan pagi ini? Sudah. Berarti kalian sudah siap untuk belajar pada pagi hari Ini. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yang doa kita kali ini akan dipimpin oleh teman kita Nijam. Pada Nijam, dipersilahkan. Masuk. Berdoa. Semoga kita dengan membaca surat pendek, pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Bapak akan absensi dulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Gak ada. Oke, berarti hari ini kalian hadir semua. Nah, baiklah. Sekarang sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Lagu wajib nasional akan dipimpin oleh teman kita Cahaya. Kepada Cahaya dipersilakan, dan kalian semua diharapkan berdiri. Puja bangsa.
akan briefing terlebih dahulu agar kita bersemangat. Siap? Nah, oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, Bapak ingin menanyakan materi kita di minggu kemarin. Ada yang masih ingat materi kita kemarin? Apa? Perkembangbiakan tumbuhan. Betul, kemarin kita belajar materi IPA tentang perkembangbiakan Tumbuhan. Nah, di sana tanya, apakah di rumah kalian mempunyai kucing? Punya. Punya. Di rumah kalian pernah melihat ayam? Pernah. Nah, materi kita pagi ini berhubungan dengan apa yang kalian sebutkan tadi, yaitu tentang perkembangbiakan hewan secara genetik. Baiklah, sebelum kita memulai juga, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kalian dapat mengimplementasikan perkembangbiakan hewan secara opipar dan pipipar. Oke? Nah, baik. Sekarang kita akan melihat video. Kalian diharapkan menyimak video dengan baik. Sehat semua kan? Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan Pak Hendra di channel YouTube Pak Hendra SD Lanpan. Di dalam video ini mungkin kalian bisa mendengarkan suara dari burung. Nah, burung adalah salah satu contoh dari hewan peliharaan yang ada di rumah. Hari ini, di video ini, kita akan belajar tentang cara perkembangbiakan hewan secara generatif. Di dunia ini banyak sekali jenis hewan yang hidup di sekitar kita dengan keunikannya masing-masing, baik yang hidup di darat maupun di laut. Sebagai makhluk hidup, hewan mengalami perkembangbiakan. Setiap hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, apa yang dimaksud dengan berkembang biak? Iya, betul. Berkembang biak adalah proses di mana makhluk hidup bertambah banyak supaya nantinya spesies yang sejenisnya tidak akan. Nah, baiklah. Kita semua tadi sudah menonton video pembelajaran, yaitu tentang perkembangbiakan hewan secara genetik. Di sana tadi kita melihat ada perkembangbiakan apa saja? Berkembang biak yaitu untuk proses memperbanyak keturunan agar spesies mereka itu tadi tidak punah. Baiklah, di situ tadi ada 3 perkembangbiakan. Yang pertama adalah opipar. Opipar tadi perkembangbiakan dengan cara apa? Telur. Adakah yang bisa menyebutkan contoh hewannya? Ayam, angsa, burung. Iya, ternyata banyak hewan opipar. Yang kedua tadi, ada yang masih ingat? Titipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara apa? Melahirkan. Coba, apa saja contoh hewannya? Sapi, harimau, gajah, iya, kucing, dan masih banyak lagi. Yang terakhir tadi, Titipar.
ipar. Dia berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Dia bertelur di mana? Bertelur di dalam perut. Menetasnya di mana? Di dalam perut. Setelah menetas di dalam perut, baru dia melahirkan. Bapak tempel di sini ya. Alif C. Ikan hiu, dia berkembang biak dengan cara apa? Popok pipipar, betul? Betul. Sekarang Bapak Bella, coba sebutkan ini hewan apa? Kambing. Dia berkembang biak dengan cara apa? Pipipar, yaitu melahirkan. Di sini juga ada sapi. Coba Niza, sapi berkembang biak dengan cara apa? Pipipar. Betul? Betul, yaitu dengan cara melahirkan. Bapak akan memberi kalian tugas kelompok. Nanti Bapak akan membagi kelompok kalian masing-masing 4 orang. Nah, karena di sini sudah pas ada 4 kelompok, jadi Bapak menggunakan kelompok yang sudah ada saja. Di sini nanti Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan pertanyaan apa yang ada di LKPD tersebut. Sekarang Bapak akan membagikan tugas kelompoknya ya. Bapak akan menjelaskan tentang tugas kelompok. Pertama, kalian tuliskan nama-nama kalian di atas, ya. Lalu kalian tuliskan nama kelompok. Di sini kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Nah, setelah itu kalian lihat langkah-langkah yang ada di LKPD ini. Kalian baca dengan teliti, lalu kalian kerjakan apa perintah yang ada di LKPD tersebut. Lanjut ya. Ganti. Ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri yang
ciri-cirinya yang ditanya adalah ciri-cirinya. Ada kelompok yang sudah kelompok C. Kelompok D sudah. Jadi sebelum kita presentasi, Bapak ingin tahu dulu dong semangat kalian, masih semangat atau tidak? Siap? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus, fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ciri-ciri alkitab: 1. Bertelur. 2. Tidak memiliki daun telinga. 3. Memiliki 2 kaki. 4. Memiliki taring. Ciri-ciri bersifat: 1. Melahirkan. 2. Memiliki daun telinga. 3. Memiliki 4 kaki. 4. Tidak memiliki taring. Sudah? Oke, itu presentasi dari teman kalian. Apakah kalian ingin bertanya? Tidak? Sudah paham? Oke, silakan ditutup. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sekarang kelompok berikutnya tadi yaitu kelompok C. Pada kelompok C dipersilahkan untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan hasil diskusi kami berempat. Ciri-ciri hewan ovipar: bertelur, mempunyai paruh, tidak mempunyai rahim, kakinya 2, tidak mempunyai daun telinga. Ciri-ciri militer: melahirkan, tidak mempunyai paruh, mempunyai rahim, kakinya 4, mempunyai daun telinga. Itu hasil diskusi kami semua. Oke, itu adalah hasil kerja kelompok dari kelompok C. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Berarti sudah paham semua? Baiklah, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Oke, sekarang dari kelompok B. Pada kelompok B silakan maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ciri-ciri ovipan. 1. Memiliki 2 kaki. 2. Tidak memiliki daun telinga. 3. Memiliki bulu. 4. Memiliki paruh dan bertelur. Ciri-ciri ovipan. 1. Memiliki 4 kaki. 2. Mempunyai daun telinga. 3. Tidak mempunyai paruh. 4. Dan melahirkan. Sudah? Baik, ada pertanyaan? Tidak. Oke, karena tidak ada pertanyaan, boleh ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, itu tadi adalah presentasi kelompok yang sudah kalian lakukan, yaitu tentang ciri-ciri hewan ovipar dan vivipar. Sekarang, apakah kalian sudah paham ciri-ciri hewan ovipar dan vivipar? Sudah. Ya, jadi coba Bapak tanya, sebutkan ciri-ciri hewan vivipar. 1. Memiliki 4 kaki. 2. Mempunyai daun telinga. 3. Tidak mempunyai paruh. 4. Dan melahirkan. Oke, jadi sekarang kalian sudah memahami materi pada pembelajaran hari ini, yaitu kalian dapat menyebutkan ciri-ciri berkembang biakan dan kalian juga bisa membedakan hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sini nanti ada gambar hewan, ada bebek, ayam, ikan hiu, ular, dan lain-lain. Di sini tugas kalian, misalnya di sini ada hewan bebek. Tulis namanya, misal bebek itu tulisnya di mana? Di beranak, bertelur, atau beranak dan bertelur. Nah, ada pertanyaan? Tidak. Baiklah, kalau tidak Bapak akan bagikan. Oke, sudah semua mengerjakan tugas mandiri? Sudah. Bisa semua tadi mengerjakannya? Bisa. Ya. Oke. Ini adalah tugas mandiri kalian. Kalian sudah menyelesaikan semuanya. Sekarang Bapak ingin tahu semangat kalian, apakah masih membara? Coba Bapak ingin tes dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4,
untuk 5. Oke, masih siap belajar ternyata ya. Padahal kita sudah di akhir materi pembelajaran, tapi kalian masih siap belajar dan semangat. Oke, baiklah. Sekarang Bapak ingin bertanya, apa sih yang kalian rasakan pada pembelajaran hari ini? Nah, ada yang lain? Ada yang bisa menceritakan senangnya seperti apa? Dapat mengetahui tentang hewan kehidupan dan kehidupan dan kehidupan. Iya, itu adalah yang disebutkan teman kalian tadi Habib, itu adalah manfaat pembelajaran pada Hari. iya. Jadi kita semua jadi tahu apa itu manfaat dari apa? Manfaat dari pembelajaran hari ini yaitu tentang perkembangbiakan Hewan. secara Lahir. yaitu tadi ada 3, yaitu ovipar, ovipar. Nah, kalian juga merasakan perasaan yang senang dan gembira. Apa? Dapat tahu perbedaan hewan seperti kehidupan dan kehidupan. Iya, benar. Kalian sekarang jadi tahu dari yang sebelumnya kita belum tahu. Sekarang menjadi tahu. Itulah manfaat pembelajaran jika kita belajar dengan sungguh. Ada yang ingin ditanyakan tentang materi hari ini? Tidak? Berarti sudah paham semua? Sudah paham semua? Baiklah. Sebelum Bapak mengakhiri, Bapak akan menyebutkan pembelajaran kita berikutnya, yaitu nanti kita akan belajar tentang cara melestarikan hewan, di mana kita akan tahu cara melestarikan hewan. Itu akan kita pelajari di minggu depan. Masih semangat kan untuk belajar? Pasti. Baiklah. Sekarang sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, kita sekali lagi breaking. Kita akan sedikit bernyanyi. Siap? Oke, sekarang kita mulai. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Kalau kau suka hati, bilang hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Oke, berarti hari ini kalian semangat dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.